kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak ku pasti. Salam dan bahagia. Saat ini saya Esther Naomi Sudapakasi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Minahasa, sedang melaksanakan tugas mandiri tentang wawancara bersama dengan pimpinan sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dari kepala-kepala sekolah. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Kepala SD Impres Kiniar tempat saya bertugas, dengan Ibu Rasil Pangemanan SPD yang adalah Kepala Sekolah SD Impres Kiniar. Baik, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Ibu, bisakah saya saat ini akan berwawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan? Bisa. Oke. Nah, ini ada beberapa panduan yang nanti akan saya sampaikan atau saya akan tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, misalnya tentang perkembangan atau pertentangan di saat kita melawan atau menghadapi satu kelompok secara luas dalam masyarakat, dan berikut dalam mengikuti aturan-aturan yang ada, dan tentunya yang pasti kita akan mengikuti aturan-aturan itu. Selanjutnya melakukan, artinya dalam mengambil keputusan itu ada kebaikan yang pasti untuk kita lakukan demi untuk anak-anak. Jadi demikian. Jadi itu tentang kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika ya? Iya. Oke. Nah, apakah selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan? Ya, cara dalam mengambil suatu keputusan itu, yaitu pertama yang pasti orang harus mengetahui bahwa di dalamnya ada nilai yang selalu bertentangan dalam situasi-situasi yang ada, dan juga kita harus menentukan siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam situasi itu. Kita dapat mengumpulkan akan fakta-fakta yang ada, yang terjadi, yang dihadapi sesuai dengan masalah yang ada pada waktu itu, dan tentunya kita adakan pengujian. Kita akan adakan pengujian siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah tersebut. Selanjutnya kita harus menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Ibu. Jadi di saat kita mau mengambil keputusan, ketika kita diperhadapkan dengan kasus yang kedua-duanya benar, memang kadang-kala ya Bu, kita kena dilema. Apakah harus mengiyakan keputusan yang satu atau mau memilih yang satu? Kadang-kala itu yang menjadi dilema kita sebagai seorang ibu. Tapi setidaknya kita akan mengambil keputusan yang tepat ya Bu. Oke. Nah, untuk permasalahan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan?
Langkah-langkah yang harus dilakukan tentunya pertama harus kita kumpulkan informasi-informasi yang akurat, yang benar. Ya, betul ya Bu. Berarti kita harus tahu dulu sebelum kita mengambil keputusan yang tepat. Oke. Nah, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, pertama di dalamnya ada rasa kasih sayang untuk mengambil suatu keputusan. Di situ ada kebenaran, ada juga keadilan, ada tanggung jawab juga, dan yang pasti di dalamnya ada toleransi antara satu dan yang lainnya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Oh begitu ya. Jadi memang berat memang dari pimpinannya Bu, karena banyak dilema-dilema yang setidaknya membuat kadang-kala kita mau mengambil keputusan harus mempertimbangkan hal-hal yang supaya keputusan kita tidak merugikan orang lain. Nah, apakah selama ini ada tantangan dalam mengambil keputusan? Yang pasti tantangan itu ada, yaitu di saat kita melakukan suatu keputusan itu demi kebaikan orang banyak, dan juga melakukan apa yang kita harapkan untuk orang lain lakukan pada diri kita sendiri. Oh ya, seperti itu ya Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di saat masalah itu terjadi, yang pasti langsung kita selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi langsung di saat itu ya Bu? Tidak mau menunda-nunda lagi? Langsung diselesaikan. Ya, betul. Karena kalau ditunda kan Bu bisa berkembang kan? Oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema itu? Kalau kita melihat tergantung dengan masalah yang kita hadapi. Kalau masalah itu terlalu rumit untuk kita selesaikan, yang pasti ada keterlibatan dari pemerintah. Oh, seperti itu. Dan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Ada perasaan lega karena bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul itu dengan baik, dengan penuh lanjut. Ya, betul ya Bu. Memang di saat setelah selesai kita mengambil keputusan, apalagi keputusan yang kita buat sudah tepat, perasaan lega, nyaman, tenang pasti akan kita lalui. Nah, demikian Bu untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang sudah diberikan. Nanti berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, shalom. Selamat pagi. Selamat ketemu kembali. Apa kabar hari ini? Baik, hebat. Oke.
seperti yang sudah dibicarakan, Ya. bahwa saya akan melaksanakan wawancara. Ibu sudah siap? Siap. Baiklah. Nah, teman-teman, sahabat semua, salam dan bahagia. Saat ini saya bersama dengan Kepala SD Gemim Toyan Oki. Dia adalah, silakan Ibu. Saya adalah Kepala Sekolah di SD Gemim Toyan Oki, nama Malaika Karamon SPD. Baiklah, saat ini kita akan mulai wawancara, Bu. Mari. Saat ini kita akan mulaikan wawancara yang seperti sudah kita sepakati sebelumnya, Ya. tentang pengambilan keputusan sebagai seorang guru. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mana yang rujukan moral? Tentunya saya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, saya melihat dari sudut pandang moral dan sudut pandang hukum tentunya ya. Karena apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Iya. Kalau rujukan moral antara benar lawan salah. Tapi kalau dilema etika benar lawan benar. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ya. yang di sekolah yang dipimpin Ibu sekarang saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya ya. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian haruslah menimbang dan menilai secara matang mana yang paling benar tentunya. Dan keputusan tersebut haruslah menguntungkan banyak orang. Dalam arti tidak ada yang dirugikan. Oh iya, seperti itu ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Ketika mengambil keputusan? Ya. kalau mengambil langkah-langkah, tentunya yang dilakukan adalah menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, ataupun berdiskusi dengan warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah di mana tempat saya bertugas. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan tentunya, dan menimbang lagi ataupun mengkaji langkah-langkah itu dari berbagai sudut pandang sebelum saya sebagai pemimpin mengambil suatu keputusan yang tepat. Jadi seperti itu ya, Bu. Di saat kita mau melakukan atau mengambil Ya. keputusan, kita harus menentukan penyebab Ya, seperti itu. permasalahannya apa. Ya. Nah, baru menentukan siapa juga yang terlibat dalam masalah tersebut. Ya, Nah, tepat. oke. Nah, hal-hal apa yang selama ini Ibu lakukan atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau seperti itu ya, haruslah sebagai kepala sekolah harus bijak menentukan, dan kalau saya selalu melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya,
menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku dan selalu mengedepankan kepentingan banyak orang. Jadi seperti itu ya Bu. Di saat kita mau mengambil keputusan, yang paling efektif kita lakukan adalah menganalisis dulu. Kasus. Nah, supaya kita bisa tahu mana yang harus kita ambil sebagai keputusan yang tepat dengan mengedepankan banyak orang, kepentingan banyak orang. Iya. Oke, terima kasih Bu. Untuk setelah Ibu mengambil langkah-langkah tentang pengambilan keputusan, adakah tantangan yang Ibu alami ketika mengambil keputusan di saat dilema kita ini? Ya memang pengambilan keputusan yang jelas ada tantangan. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Ya. Dalam mengambil keputusan haruslah menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan ataupun mengecewakan orang lain. Jadi seperti itu ya Bu, tantangan yang kita Iya. ambil, yang ada, yang kita hadapi di saat kita mau mengambil keputusan. Baik, nah apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bisa ditunda nanti minggu depan atau hari ini baru selesaikan. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Memang untuk seorang pemimpin mengambil suatu keputusan, karena untuk memutuskan suatu masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Harus diputuskan karena masalah itu masalah ringan. Tetapi jika masalah tersebut berat atau sangat rumit, maka saya akan melakukan sesuai langkah-langkah. Jadi seperti itu ya Bu. Kalau dia masalah tersebut ringan, Iya. langsung Ibu selesaikan saat Iya. itu juga. Tapi kalau dia rumit, berarti Ada unit yang harus harus dipertimbangkan. dipertimbangkan masa-masa, dianalisis dengan baik ya Bu, sebelum kita mengambil keputusan. Baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu selama ini Ibu mengambil keputusan atau mempermudah Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah yang memang terlibat langsung, ya. Karena sebagai stakeholder, wali kelas, orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personal dan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi intinya banyak yang membantu dalam mencari suatu solusi. Jadi selama ini kalau kasusnya berat ya Bu, kita dibantu, Harus melibatkan pihak yang ada di sekolah. yang ada di sekolah untuk mempermudah Ibu juga mengambil Iya, mengambil suatu keputusan yang keputusan tepat. yang tepat. Karena mengambil keputusan itu Harus dipertimbangkan dan memilah-milah ya betul Bu, supaya tidak terjadi ataupun merugikan orang lain. merugikan orang Iya. lain. Karena atau yang jelas mengecewakan orang kalau lain. sudah merugikan orang lain, ya termasuk sudah mengecewakan dan melukai perasaan tersebut. Jadi memang harus Harus. diputuskan dengan baik, Memang ya, Bu. harus. Iya. Dipikirkan dengan secara Secara bijaksana. matang. Iya. Oke.
Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu di saat mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil suatu pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana. Ya, lebih bijaksana dalam menganalisis setiap permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi selama Ibu mengambil keputusan ini ya, dari berbagai kasus yang Ibu alami ya, Iya, yang di ditemui, sekolah, yang ditemui di sekolah, sekolah, iya. Ibu semakin bijaksana, Iya. harus dan semakin tahu memutuskan mana yang Menguntungkan orang banyak. Nah, jadi bukan hanya mementingkan diri sendiri, Iya. tapi kita harus Mengedepankan kepentingan banyak orang. Iya. Oke, demikian Bu. Baiklah, terima kasih untuk waktu yang sudah disiapkan oleh Ibu pada hari ini. Kita sudah berakhir dengan sesi wawancara. Terima kasih kembali kepada Ibu Kepala kasih, Sekolah, sama-sama. Terima Kepala Mul SPD untuk waktunya. Ya. Kiranya wawancara yang kita lakukan saat ini bermanfaat bagi banyak orang, terlebih bermanfaat untuk sekolah yang Ibu pimpin saat ini. Amin. Terima kasih kembali Bu. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kan diri kan ku kejar mimpi